Halo Sobat Sipil, di video ini kita akan belajar bagaimana menyelesaikan pemrograman linear. Jika di dua video sebelumnya solusi pemrograman linear menggunakan metode grafik, di video ini kita akan menggunakan bantuan solver yang terdapat di Microsoft Excel untuk menyelesaikan permasalahan pemrograman linear kita. Analisis solver bisa kita dapatkan pada tab data, ya. Kemudian di sebelah kanan ada menu solver di sini. Kalau pada Microsoft Excel Sobat Sipil, ya, belum ada solvernya, Sobat Sipil bisa munculkan dengan memilih menu File, kemudian kita pilih Option, kemudian kita pilih Add-ins di sini. Nah, Sobat Sipil kemudian tinggal pilih Solver Add-ins, kemudian klik tombol OK. Nanti menu solvernya akan muncul pada tab menu data di sini. Tinggal kita gunakan. Nah, Sobat Sipil, mari kita coba menggunakan solver pada Microsoft Excel untuk menyelesaikan persamaan dari pemrograman linear kita. Ya. Kita ambil contoh ya, dari dua video sebelumnya, di mana contoh pertama adalah untuk masalah memaksimalkan, dan nanti contoh kedua untuk tujuan meminimalkan. Pada masalah memaksimalkan, ya kita punya contoh yang ada di video sebelumnya, yaitu untuk mencari berapa banyak X1 dan X2 yang harus diproduksi, ya, di mana X1 adalah jumlah produk A yang harus diproduksi, kemudian X2 adalah jumlah produk B yang harus diproduksi. Fungsi tujuannya adalah memaksimalkan laba, ya, di mana setiap satu produk A yang berhasil dijual itu akan memberikan laba 100.000. Ya. Di sini dalam ribuan, jadi kita tulis 100, dan setiap produk B yang berhasil dijual itu akan memberikan laba sebesar 90.000. Nah, fungsi tujuannya kita tuliskan maksimalkan Z, ya, yang sama dengan 100 kali X1 ditambah 90 kali X2. Kemudian kita punya fungsi kendala, di mana ini adalah tahapan produksi yang harus dilalui oleh produk A dan produk B, ya, di mana pada tahap pertama, ya, produk A itu butuh 7/10 jam, dan X2 itu butuh 1 jam, di mana kapasitas produksi untuk tahap pertama itu maksimal adalah 630 jam. Demikian juga untuk tahap kedua, ketiga, dan keempat. Ya. Detail soalnya bisa Sobat Sipil lihat di video sebelumnya. Nah, kita buatkan di sini Sobat Sipil dua buah variabel keputusan yang akan kita cari nilainya. Ya. Nah, sementara karena kita belum tahu berapa X1 dan X2-nya, kita misalkan dulu dia sama dengan 0. Ya. Kemudian kita tuliskan fungsi tujuan kita. Ya. Fungsi tujuannya adalah 100.000, ya, ini dalam ribuan, kali X1 nantinya, ya, ditambah dengan 90.000 kali X2. Kalau kita buatkan persamaannya, ya, dan hasilnya dimunculkan di sel N4 di sini, maka persamaannya akan sama dengan, ya, 100.000 dikalikan dengan, ya, nilai X1-nya, ya, yang sementara ini baru 0, ya, kita buat dia menjadi absolut pada baris 2-nya, ya. Kemudian ditambah dengan M4 dikalikan jumlah X2-nya, yang sementara ini baru 0, dan kita jadikan absolut juga pada baris 2-nya. Nah, kalau kita enter, ya, maka kalau kita memproduksi X1 dan X2 yang masih sama dengan 0, maka laba kita masih 0. Tetapi nanti kalau X1-nya kita buat sama dengan 1, X2-nya sama dengan 1, maka hasil di sini akan sama dengan 100 kali 1 ditambah 90 kali 1, 190.000. Kemudian fungsi kendalanya. Fungsi kendala. Kendala pertama adalah 7/10, ya saya buat sama dengan 7/10, ya. Kemudian ditambah
X2 1, jadi 7/10 kali X1 ditambah X2, 1 kali X2. Ya, kemudian ini harus lebih kecil sama dengan 630. Saya letakkan 630-nya di kolom O. Fungsi kendala kedua adalah setengah, sama dengan 1/2. Kemudian fungsi kendala untuk produk B2, untuk produk B-nya itu adalah sama dengan 5/6. Ya, jadi fungsi kendala kedua adalah setengah kali X1 ditambah 5/6 kali X2 lebih kecil sama dengan 600. Fungsi kendala ketiga adalah 1 kali X1 ditambah 2/3 kali X2, ya, lebih kecil sama dengan 708. Dan fungsi kendala keempat adalah sama dengan 1/10 kali X1 ditambah 1/5 kali X2 lebih kecil sama dengan 120. Nah, sekarang kita copy ya hasil perkalian dari fungsi tujuan kita ini ya ke dalam semua fungsi kendala. Ya. Jadi kita pilih sel N4 di sini, kita copy, kita paste di 4 sel di bawahnya. Ya. Nah, sementara ini kita baru mendapatkan nilai di sini 0,000. Kenapa? Karena 0,7 ya, atau 7/10 dikalikan 0 ditambah 1 kali 0 itu sama dengan 0. Tapi nanti kalau di sini sudah nilai X1-nya sama dengan 1, nilai X2-nya sama dengan 1, ya kita lihat, nah, dia akan ikut berubah. Ya, jadi ini adalah hasil perkalian dari setiap fungsi tujuan dan fungsi kendala kita. Ya, kita kembalikan dulu ke 0, Sobat Sipil. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita menggunakan solver untuk menyelesaikan pemrograman linear kita. Ya. Kita pilih solver di sini, kita klik. Ya. Nah, akan muncul kotak dialog untuk solver. Ya. Yang pertama di sini adalah set objektifnya. Tujuannya ada di sini, hasilnya ada di sini. Ya. Merupakan perkalian dari 100 kali X1 ditambah 90 kali X2. Nah, kita pilih sel N4 ini. Ya. Jadi kita pilih panah di sini, kita klik. Kemudian kita pilih sel N4. Nah, kita pilih lagi ini. Ya. Kemudian kita pilih fungsi untuk memaksimalkan. Di bawah ada by changing variable cell. Ini adalah sel yang merupakan nilai dari variabel keputusan yang mau kita cari. Ya. Nah, yang nanti akan berubah adalah sel L2 dan M2. Ya. Nilai 0 ini akan berubah, ya, menyesuaikan, mencari solusi untuk memaksimalkan laba kita. Ya. Nah, kita pilih panah atau segitiga di kanan di sini. Kemudian kita pilih 2 sel yang merupakan nilai variabel keputusan kita. Ya. Setelah masuk ke dalam solver parametersnya, kita klik lagi. Ya. Ini sudah masuk. Di sini adalah fungsi tujuannya. Ya. Di sini adalah variabel keputusan. Kemudian fungsi kendalanya, kita klik add di sini. Ya. Nah, kita punya 2 sel yang harus diisi di sini. Ini adalah sel reference-nya. Ini adalah nilai perkalian dari fungsi kendala kita. Ya. Yang ini. Kemudian ini adalah nilai dari fungsi kendala kita apakah berupa pertidaksamaan, ya, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, apakah harus berupa nilai integer nantinya, ya, atau berupa biner. Ya. Nah, kemudian constraint-nya ini adalah 630. Sel O berapa ini? O6, ya. Jadi nilai yang ada di N6 ini harus lebih kecil sama dengan O6. Kemudian kita add. Nah, sekarang kita masukkan untuk fungsi kendala kedua, ya. Berarti N7 lebih kecil sama dengan O7. Kita add lagi untuk fungsi kendala ketiga.
N8 lebih kecil sama dengan O8. Dan terakhir kita tambahkan untuk fungsi kendala keempat, ya, N9 lebih kecil sama dengan O9. Nah, kalau sudah, kita klik tombol OK di sini. Nah, Sobat Sipil bisa lihat di sini ya, bahwa keempat fungsi kendala kita itu sudah masuk ke dalam kotak dialog dari solver kita di bagian constraint. Nah, kalau sudah, ya, Sobat Sipil bisa coba klik tombol solve di sini, ya. Dan kemudian akan muncul kotak dialog, ya. Apakah kita akan keep solver solutionnya atau restore, ya. Kita klik tombol OK. Nah, Sobat Sipil lihat di sini, ya. Ini saya lebarkan sedikit kolom N-nya, ya. Nah, Sobat Sipil bisa lihat di sini, ya. Yang tadinya nilai X1 dan X2 itu sama dengan 0, sekarang berubah jadi 540 untuk X1 dan 252 untuk X2. Artinya, kita akan memproduksi produk A sebanyak 540 dan produk B sebanyak 252, dan kemudian kalau itu semua bisa berhasil dijual, maka labanya akan sama dengan 100.000 dikali 540 ditambah 90.000 dikali 252, itu akan didapat labanya sebesar 76.680.000 rupiah. Nah, kita dapatkan langsung dengan mudah solusinya, ya, kalau kita menggunakan solver. Nah, Sobat Sipil bisa bandingkan, ya, hasil yang kita dapatkan dengan solver ini dengan hasil yang kita dapatkan dengan menggunakan metode grafik di video-video sebelumnya. Nah, Sobat Sipil, kita coba satu contoh lagi, ya. Sama seperti contoh yang ada di video sebelumnya, sekarang untuk masalah meminimalkan. Di sini kita punya dua variabel keputusan, yaitu X1 dan X2, di mana X1 dan X2 adalah jumlah produk A yang harus diproduksi dan jumlah produk B yang harus diproduksi. Sementara kita berikan nilai 0 dulu. Fungsi tujuannya adalah meminimalkan biaya. Untuk produk A, biayanya sebesar 10. Untuk produk B, biayanya sebesar 15. Nah, 10.000 atau 15.000. Ya. Maka, total biayanya kalau kita memproduksi sejumlah X1 dan sejumlah X2, itu akan sama dengan, ya, L4 dikalikan dengan L2. Kemudian L2 ini kita absolutkan barisnya, ya, ditambah dengan M4 dikalikan dengan M2. M2 juga sama, kita absolutkan barisnya. Nah, kalau kita memproduksi X1 dan X2-nya 0, berarti cost-nya juga sama dengan 0. Tapi nanti kalau kita memproduksi sebuah X1 dan sebuah X2, maka nanti cost-nya akan sama dengan 25. Kemudian fungsi kendala. Ya, kendala pertama, X1 tambah X2, jadi 1 kali X1 ditambah 1 kali X2, itu lebih besar sama dengan 350. 350-nya saya loncat satu kolom, Sobat Sipil. Kemudian kendala kedua, itu X1 lebih besar sama dengan 75. Ya, X2-nya 0. Ya. X1 kali 1 ditambah X2 kali 0, lebih besar sama dengan 75. Dan fungsi kendala ketiga adalah 2 kali X1 ditambah 1 kali X2 lebih kecil sama dengan 600. Nah, nilai yang kita dapatkan kalau kita memproduksi sejumlah X1 dan X2 itu akan berupa, ya, 1 kali X1 ditambah 1 kali X2. Ya, nanti hasilnya kita akan dimunculkan di N6 di sini. Rumusnya bisa kita copy dari rumus yang sudah kita buat di fungsi tujuan. Ya. Kita copy tadi, ya, kita pilih N4, copy, kemudian kita paste di sini. Nah, sementara masih 0 semua karena X1 dan X2-nya juga sama dengan 0.
Tapi kalau kita sudah punya nilai X1 dan X2, maka Sobat Sipil akan lihat di sini, ya, masing-masing akan berubah sesuai dengan nilai X1 dan X2 yang diisi. Nah, sekarang kita harus mencari berapa nilai X1, berapa nilai X2, sehingga nanti fungsi tujuannya itu adalah menghasilkan sesuatu yang paling sedikit, ya, paling murah, di mana kita bisa memenuhi semua fungsi kendala yang ada. Ya. Nah, kembali kita gunakan solver ini, Nah, dari sini kita pilih set objektifnya, ya, fungsi tujuannya ada di N4, ya, kita pilih N4, kemudian kita klik lagi, ya, N4-nya sudah masuk di sini. Sekarang kita menggunakan fungsi meminimalkan, ya. Kemudian changing variabelnya, ya, kita pilih lagi adalah sel L2 dan M2, ya, di mana sel ini yang akan merupakan hasil solver kita, ya. Berapa X1 dan berapa X2 yang harus dibuat. Kita pilih lagi segitiganya, kemudian kita tambahkan fungsi kendalanya. Fungsi kendala pertama dulu, Sobat Sipil, ya. Berarti di sini N6, ya. Ini lebih besar sama dengan. Berarti Sobat Sipil harus merubah fungsi pertidaksamaan di sini menjadi lebih besar sama dengan. Ya. Kemudian constraint-nya adalah 350, ya, di mana kita harus membuat X1 dan X2 itu minimal 350. Ya. Jadi N6 lebih besar sama dengan 350. Kita add. Kemudian fungsi kendala kedua, berarti N7, ini lebih besar sama dengan juga, berarti ini harus diubah lagi. Ya. Kita pilih lebih besar sama dengan. Kemudian constraint-nya adalah O7, ya, 75. Nah, selanjutnya kita pilih untuk fungsi kendala ketiga, N8 di sini. Nah, kita lihat Sobat Sipil, di sini fungsinya adalah, atau pertidaksamaan kita adalah lebih kecil sama dengan, ya. Ini lebih kecil sama dengan. Constraint-nya adalah 600 di sini. Nah, kalau sudah, kita tinggal tekan tombol OK. Nah, kita lihat di sini, Sobat Sipil, ya, bahwa fungsi kendala kita sudah masuk ke dalam kotak dialog kita di bagian constraint di sini, ya. Fungsi kendala pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kalau sudah, tinggal kita klik tombol solve di sini, ya. Dan Sobat Sipil akan melihat di sini kita punya dua pilihan, apakah keep solver solution atau restore, ya. Nah, tinggal kita OK. Sobat Sipil lihat di sini bahwa kita mendapatkan solusi, ya, bahwa X1-nya itu akan dibuat sebanyak 250 buah, X2-nya sebanyak 100 buah. Cost-nya, ya, itu akan sebesar 4.000 atau 4 juta, kalau ini dalam ribuan. Jadi 10 dikali 250 ditambah 15 kali 100 sama dengan 4.000. Kalau ribuan berarti ini 4 juta. Di mana nanti kita akan memenuhi semua fungsi kendala kita. Demikian video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk semua Sobat Sipil. Apabila ada komentar atau pertanyaan, silakan isi kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih dan salam Sobat Sipil.